Film dibuka dengan wanita bernama Katie yang sedang buang air kecil, diikuti teman lainnya yang memanggil Katie untuk bergabung. Kelompok itu mengonsumsi pil untuk bersenang-senang dan mereka pun menikmati kebersamaan. Lalu keduanya kembali ke rumah. Sloan tertarik ke pamannya Katie, di mana keduanya akan berlibur di peternakan dan mereka akan dijemput besok pagi. Keesokan paginya, Katie dan Sloan berpisah dengan ibunya Katie. Lalu di dalam mobil, Katie merasa malu karena nada dering ponselnya yang aneh. Dan terungkap pamannya Katie bernama Jason yang berprofesi sebagai detektif. Sloan menggoda Jason, dan setibanya di rumah Jason, mereka bertemu dengan istrinya bernama Gemma. Lalu sebelum tidur, Sloan ingin memiliki nama samaran bernama Heather. Heather? Yes. Nama samaran Katie yaitu Ripley, dan keesokan paginya, mereka akan diantar ke lokasi pemberhentian bus. Ketika tiba di pemberhentian bus, keduanya diamati oleh dua pria lokal, lalu mereka menyepakati kata kode rahasia jikalau keduanya dalam bahaya. Jason meninggalkan mereka di tempat itu, lalu keduanya masuk ke kedai kopi, dan ketika sedang memesan kopi, dua pria itu menghampiri Katie. Sloan tertarik dengan kedua pria itu dan mereka pun berbincang serta memberitahukan tujuan ke peternakan untuk menanam sayur sambil berlibur. Sloan memberitahukan nama samaran mereka dan kedua pria itu bernama Jet dan Lucas, di mana mereka ditawari tumpangan ke peternakan, namun Katie menolak hal tersebut. Sloan membuat Katie berubah pikiran, lalu mereka pun mendatangi mobil kedua pria itu dan berkendara menuju peternakan. Kemudian mobil melintasi lokasi peternakan, namun Jet tak menurunkan mereka, melainkan akan membawa keduanya ke suatu tempat. Mobil berhenti di restoran Jet, di mana dia memberitahukan bahwa mereka akan terlebih dahulu membeli perbekalan, diikuti ibunya Jet yang menyambut kedatangan mereka. Setibanya di dalam, Abby menjamu mereka dengan kue buatannya, diikuti Katie dan Sloan yang memuji kelezatan dari kue tersebut. Ketika para pria masuk, Sloan menyadari bahwa kue telah diberi obat bius, lalu mereka pun kabur menjauhi rumah itu. Kedua pria itu membawa Katie dan Sloan dalam keadaan pingsan, yang dibawa masuk ke dalam rumah, dan beberapa waktu kemudian, terlihat penampakan dua kontainer di tengah hutan. Katie dan Sloan keluar dari kontainer dalam keadaan terikat rantai besi, lalu menenangkan Katie, diikuti keduanya yang berteriak meminta bantuan. Jet tiba dengan memegangi senjata dan menyatakan bahwa jeritan mereka tak akan didengar oleh siapapun, serta menyarankan agar keduanya menjadi kucing jinak. Di tempat itu, mereka disediakan fasilitas untuk hidup, dan beberapa waktu kemudian, pria bernama Boris memeriksa perawakan Katie, diikuti keduanya yang dikeluarkan dari kontainer. Boris memberitahukan pesan Jason yang menanyakan kabar Katie, dan nama samaran Katie pun diketahui, lalu dia mengirimi pesan kabar baik ke nomor Jason. Jet bertugas menjaga tahanan mereka, di mana dia tertarik pada keindahan tubuh Katie dan Sloan. Lalu terlihat kemunculan sheriff, namun ternyata dia bagian dari kelompok tersebut. Lucas kembali mengurung mereka, lalu terlihat sheriff usai menggaprek Katie, diikuti Sloan yang mendatangi Katie, lalu dia menenangkannya. Jason mengkhawatirkan Katie, namun Gemma menganggapnya terlalu berlebihan. Lalu terlihat pria bernama Travis memilih Sloan untuk digeprek.
Travis menyatakan cintanya ke Sloan dengan mematikan puntung rokok ke tubuhnya. Sementara di luar, Katie tak tahan mendengar rintihan Sloan. Jason menghubungi peternakan dan mengetahui bahwa keduanya tak ada di peternakan. Lalu dia memutuskan untuk menyusul Katie, diikuti para pria yang menyadari kemunculan teman brutal mereka. Pria itu mengenakan topeng babi dan membawa Sloan ke dalam kontainer. Lalu terlihat Katie menenangkan Sloan yang usai digeprek. Jason tiba di kota, lalu bertemu dengan deputi, di mana dia memberitahukan sheriff atas hilangnya Katie dan Sloan. Namun sheriff mewajarkan kelakuan anak muda yang ingin bebas. Sheriff akan menangani laporan Jason. Sementara di hutan, Boris menyuruh Jet untuk membunuh kedua wanita itu dikarenakan mereka tak ingin berurusan dengan Jason yang adalah FBI. Jason menunjukkan foto Katie dan Sloan ke penjaga kedai, di mana dia memberitahukan bahwa mereka pergi bersama dua pria yang mengendarai truk berwarna biru. Kemudian Katie memberitahukan Sloan atas rencana mereka, lalu Travis yang akan berjaga, dan Katie mempunyai rencana dengan menggoda pria tersebut. Dalam prosesnya, Katie berhasil menyerang pria itu hingga tewas, lalu keduanya melepaskan rantai mereka, diikuti sheriff yang berkendara menuju hutan. Sheriff mendapati jasad Travis, diikuti keduanya yang membawa pergi mobil sheriff, di mana mereka berkendara meninggalkan kota, lalu teralihkan dengan para wanita lain yang akan menjadi korban selanjutnya. Mereka pun memutuskan kembali ke kota dan masuk ke toko membeli peralatan untuk dijadikan senjata, lalu menanyakan alamat rumah Boris ke penjaga toko. Do you know someone named Boris? Terlihat Boris tiba di rumahnya, lalu di dalam dia menyadari seseorang memutar musik, diikuti Katie dan Sloan yang berhasil menyerang Boris. Boris kembali sadarkan diri yang terikat di meja, di mana mereka akan mengeksekusinya, lalu Boris memohon untuk dibebaskan dengan menawarkan uangnya. Jason tiba di lokasi rumah Boris, diikuti keduanya yang menanyakan rumah pria bertopeng. Namun Boris berbohong, lalu keduanya mengeksekusi Boris dan Jason menyadari hal tersebut. Jason menemukan Boris telah tewas, sementara Katie dan Sloan mengendarai truk mencari pelaku lainnya, diikuti Jason yang tiba di kantor sheriff. Ketika Jason menghubungi ponsel Katie, dia menyadari nada dering Katie terdengar di saku sheriff sebelum akhirnya sheriff menodongkan senjata. Mereka melihat tato pastor sama dengan tato pria bertopeng babi. Lalu terlihat Sloan masuk ke dalam gereja, diikuti Katie yang berhasil menyerang pria itu. Keduanya kembali berkendara mencari pelaku lain, dan ketika singgah di toko, terlihat mereka selama berkendara menyeret pria itu sebelum akhirnya membakar pria tersebut. Sheriff mengikat Jason di dalam rumahnya, dan terlihat Sheriff menyekap wanita lain sebelum dia diserang dari belakang, lalu keduanya mengikat Sheriff. Mereka mempermainkan sheriff yang akhirnya tewas, lalu kedua wanita itu melepaskan Jason, diikuti Abby yang menyadari dirinya meminum obat bius. Mereka mengikat Abby dan Jet di basement, lalu Sloan menyerang Jet di hadapan Abby, dan keduanya pun menewaskan Jet. Kemudian mereka membawa Abby di hadapan Lucas, di mana Lucas diperintahkan untuk membunuh ibunya karena selama ini telah menyuruh Lucas untuk berbuat jahat. No. Lucas tak sanggup melakukan itu dan dia pun ditewaskan. Lalu Abby memohon untuk dibebaskan, namun keduanya menyerang Abby hingga tewas.
Beberapa waktu kemudian, terlihat Jason mendatangi rumah Katie, di mana Sloan dan Katie telah kembali ke rumah ibunya. Alright, you will call or text every day. We will. Keduanya akan pergi berlibur, dan di bandara terlihat deputi sedang mencari mangsa lain.